Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny Salaswati, NIM 1804191. Saya dari Unit 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 Universitas Samudra. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, dalam masa pandemi seperti ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Apa aja? Ya, dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya, agar kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, kalau sebelumnya kita telah mempelajari tentang sastra, nah kali ini kita akan mempelajari strategi pembelajaran secara ekspresif dan reseptifnya. Yes. Oke. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sastra anak. Apa sih sastra anak itu? Nah, sastra anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika ataupun keindahan tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Nah, sastra anak ini ditujukan pada anak-anak. Seperti sebelumnya kita telah mempelajari tentang jenis-jenis sastra. Apa saja jenis-jenis sastra? Ada dongeng, puisi, prosa, dan lain sebagainya. Jadi, sastra anak ini dibuat bertujuan untuk hiburan dan lain sebagainya. Pokoknya sastra anak ini dibuat dengan pemahaman yang bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, isinya pun sesuai dengan dunia anak, seperti itu. Pembelajaran apresiasi sastra secara reseptif dan ekspresif. Nah, pengertian, kita bahas satu-satu ya. Pengertian apresiasi reseptif. Ada yang tahu apa? Nah, apresiasi reseptif ini merupakan kegiatan menghargai karya sastra anak dengan melalui kegiatan membaca cerita, memahami puisi, dan menonton pementasan ataupun pertunjukan drama. Jadi, apresiasi reseptif ini dia lebih kepada menikmati hasil dari suatu karya sastra, seperti membaca, memahami puisi, dan menonton drama. Nah, lalu yang kedua ada apresiasi ekspresif. Nah, apresiasi ekspresif ini adalah suatu kegiatan menghargai karya sastra anak dengan melalui kegiatan menulis cerita, menulis puisi, dan bermain drama. Nah, sebelumnya apresiasi reseptif itu lebih kepada bagaimana dia membaca dan memahami puisi. Nah, kalau di apresiasi ekspresif ini dia lebih kepada menulis. Nah, kalau di apresiasi reseptif dia menonton drama. Nah, kalau di apresiasi ekspresif ini dia lebih kepada bermain dramanya, seperti itu. Sekalian, ada pendekatan apresiasi sastra secara reseptif dan ekspresif. Nah, pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi anak
Secara reseptif, yang pertama ada pendekatan emotif. Nah, pendekatan emotif ini maksudnya adalah pendekatan ini mengarahkan pembaca untuk menikmati serta menemukan nilai keindahan ataupun estetis dalam suatu karya sastra tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Nah, maksudnya adalah di sini dia menikmati keindahan, misalnya nih keindahan dari suatu puisi. Nah, baik itu dalam kata-katanya, isinya atau kata-katanya yang memiliki suatu keindahan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pendekatan didaktis. Apa itu pendekatan didaktis? Nah, pendekatan didaktis ini pendekatan yang mengantar pembaca untuk memperoleh berbagai amanat, petuah, nasihat, pandangan keagamaan yang syarat dengan nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan rohania pembaca. Nih, misalnya suatu amanat dalam suatu cerita, misalnya baru pantun dan lain sebagainya. Nah, ada semua dibuat ada mengandung amanat. Ada yang sebagian mengandung amanat. Nah, dari situ dari misalnya suatu karya sastra yang telah kita baca, dia di dalam pendekatan didaktis ini dia memperoleh amanat gitu. Jadi setelah dia membaca suatu karya sastra, dia mendapatkan amanat dan nilai-nilai tertentu yang dapat memperkaya kerohanian pembaca. Lalu, ada pendekatan analitis. Nah, pendekatan analitis ini merupakan pendekatan yang diupayakan untuk membantu pembaca dalam memahami gagasan. Cara pengarang menampilkan gagasan ataupun sikap pengarang. Nah, unsur intrinsik dan hubungan antara elemen itu sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan maknanya. Kedua ada secara ekspresif. Nah, ada pun pendekatan yang dapat digunakan serta diaplikasikan dalam mengapresiasi sastra anak-anak secara ekspresif, yaitu yang pertama ada pendekatan parafrasis. Nah, menurut Aminuddin, pendekatan parafrasis ini adalah strategi pemahaman kandungan makna dalam satuan cita sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan oleh pengarang dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Nah, adapun tujuan akhir dari pendekatan parafrasis ini yaitu untuk menyederhanakan kata atau kalimat seorang pengarang. Nah, sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam cipta sastra. Jadi, di dalam pendekatan parafrasis ini lebih menyederhanakan pemakaian kata dan kalimat sehingga nantinya para pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh pengarang melalui suatu cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, yang kedua ada pendekatan analitis. Nah, menurut Aminuddin, 2014 dia menyatakan bahwa pendekatan analitis ini merupakan pendekatan yang berusaha memahami gagasan. Nah, dan cara pengarang menampilkan atau menyajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagas-gagasannya. Nah, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu, lalu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Nah, dalam pendekatan analitis ini, seorang pengarang dia berusaha untuk memahami gagasan, menampilkan atau menyajikan ide-idenya dengan penuh pemahaman agar nantinya dapat membangun totalitas maknanya. Jadi agar di setiap sastra-sastranya itu mampu maknanya dapat bermanfaat bagi si pembaca.
Nah, adik-adik sekalian, ada strategi pembelajaran sastra secara reseptif dan ekspresif. Nah, pembelajaran bersastra siswa itu lebih dia mengarah kepada pengalaman bersastra siswa. Nah, pengalaman bersastra siswa ini dia lebih mengarah pada pengalaman secara reseptif dan ekspresif. Nah, dalam pembelajaran apresiasi secara reseptif, anak-anak lebih kepada membaca puisi, memahami dan membaca cerita dan menonton drama. Nah, sedangkan pembelajaran apresiasi secara ekspresif dia lebih mengacu kepada kegiatan menulis puisi, menulis cerita, dan bermain drama. Sekalian, mengenai strategi pembelajaran secara sastra secara reseptif dan ekspresif. Nah, yang pertama itu ada pengajaran apresiasi puisi. Nah, puisi anak-anak diciptakan melalui menggambarkan thing dan scene. Nah, maka dari itu dalam proses pemahamannya tidak terlepaskan dari gambaran kedua hal tersebut. Nah, scene itu apa, Kak? Nah, scene dalam puisi itu merupakan print out atau sistem. Yang harus ditafsirkan. Nah, sehingga hadir interpretasi. Nah, sedangkan dalam menginterpretasi ini, pemahaman anak ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan skemata isi yang dimilikinya. Nah, begitu pula dengan puisi. Nah, bila anak ingin mengungkapkan suatu yang ada pertama kali dalam benaknya adalah gambaran sesuatu atau things berpikir. Nah, baru kemudian hadir interpretasi dalam berbagai macam alternatif. Sekalian, strategi pembelajaran sastra secara reseptif dan ekspresif itu yang kedua ada pengajaran apresiasi prosa dan drama sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresif. Nah, menurut Effendi 1982 dia mengemukakan bahwa terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengapresiasi sastra, termasuk apresiasi prosa dan drama. Nah, yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung ataupun kegiatan yang tidak langsung. Nah, kegiatan apresiasi secara langsung adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra. Nah, baik ke dalam teks maupun ke dalam bentuk penampilan atau performance. Nah, kegiatan sastra adalah mendengarkan, membaca puisi, mendengarkan pembacaan cerpen, serta mendengarkan ataupun menonton pertunjukan suatu drama di tempat kegiatan. Nah, sedangkan kegiatan apresiasi secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan mempelajari teori sastra, esai dan kritik serta sejarah sastra dan mendokumentasikan berbagai masalah sastra. Nah, dengan mempelajari berbagai macam teori sastra, seseorang dapat mengetahui bagaimana sih wujud sajak cerita ataupun drama, bagaimana fungsinya, bagaimana hubungan antara unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, seperti itu. Adik-adik sekalian, adapun strategi pembelajaran ataupun pengajaran prosa nih. Nah, yang pertama ada menentukan tujuan yang akan dicapai. Jadi, sebelum kita membuat suatu prosa, ketika kita sudah menemukan suatu tema misalnya, nah kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari kita membuat tema ini, apakah dapat bermanfaat atau lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua ada guru menentukan cerita pendek yang akan dibaca siswa. Nah, lalu ada siswa membaca dalam hati teks cerpen yang telah disediakan. Lalu ada mendiskusikan kata-kata sulit. Nah, kita harus mendiskusikan kata-kata sulit dengan guru ataupun teman-teman sekalian, karena ketika bahas kata-kata sulit itu tidak dapat dipahami, kita tidak akan mampu mengetahui apa sih makna dari kata-kata tersebut, apa sih. Jadi kita harus mendiskusikan agar kita mengetahui dengan baik
kata-kata tersebut. Apa sih kata-kata itu? Kata-kata yang sulit. Seperti itu kan. Lalu ada memancing respon siswa dalam berbagai pertanyaan. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita harus memancing siswa dengan berbagi pertanyaan, karena dengan pertanyaan siswa itu akan lebih menyerap pembelajaran mengenai strategi pengajaran prosa ini, lalu menceritakan kembali isi cerita dengan bahasanya sendiri. Setelah misalnya nih ada suatu prosa gitu kan, lalu anak-anak diminta untuk membaca. Nah, setelah itu mereka menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, dengan kata-kata yang kata-kata mereka kata-kata mereka sendiri. Misalnya nih, guru bisa dapat menunjuk salah seorang siswa untuk ke depan dan menceritakan kembali apa isi tentang proses tersebut, sehingga dengan bahasanya sendiri teman-temannya itu akan lebih memahami dan mudah untuk mengerti tentang proses yang ada di dalam tersebut. Nah, seperti itu kan. Lalu ada pengajaran drama, sama seperti pengajaran prosa. Di dalam strategi pengajaran drama ini, dia harus menentukan tujuan pengajaran apa yang akan dicapai. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita harus dapat memahami apa tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran drama ini, dan harus tahu apa yang akan dilakukan oleh guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai dengan maksimal. Nah, lalu adapun strategi pengajaran drama selanjutnya adalah mencari drama yang cocok untuk kelas yang diajarkan. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita harus mampu memahami drama apa sih yang cocok bagi anak-anak gitu kan. Jadi tema apa sih yang cocok dimainkan ataupun diperankan sesuai dengan umur, sesuai dengan perkembangan anak-anak. Nah, apa tujuannya? Agar peran yang akan dimainkan nantinya dapat dipahami dengan mereka, dengan anak-anak tersebut. Nah, misalnya nih, sebagai contoh, misalnya nih dalam suatu drama yang mengambil tema tentang persahabatan. Nah, mereka kan sudah pasti mempunyai pengalaman mengenai persahabatan, apalagi kalau mereka bersekolah, kan mereka banyak memiliki teman-teman. Nah, kita bisa mengambil tema tentang persahabatan. Lalu membaca teks drama tersebut di dalam hati. Maksudnya adalah agar teks yang akan diucapkan ketika drama mudah dan cepat dipahami ketika mulai pementasan. Nah, anak diajarkan dalam membaca isi teks dalam hati terlebih dahulu. Lalu membagi siswa dalam berkelompok. Nah, jadi siswa dibagi menjadi berkelompok gitu, agar ketika mereka memainkan drama, mereka dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Lalu berlatih menjiwai peran yang disandang. Nah, sebelum kita memulai suatu pertunjukan, kita harus berlatih dulu peran apa yang akan kita mainkan. Nah, adik-adik harus berlatih dulu bagaimana sih perannya tersebut, bagaimana sifat-sifat peran tersebut, dan sebagainya. Jadi harus menjiwai atau berlatih dulu sebelum pementasan dimulai, agar adik-adik sekalian setelah pementasan atau ketika pementasan dapat menjiwai suatu peran yang adik-adik perankan. Nah, lainnya memerankan drama dengan membaca teks. Nah, guru harus memberikan penguatan terhadap penampilan siswa nih sebelum pementasan dimulai. Nah, baik pengucapan dialog, penjiwaan, gaya atau sikap, gerak-gerik, mimik muka, dan lain-lainnya. Nah, jadi seorang guru harus teliti menilai penampilan serta siswa, serta memberikan support ataupun penguatan untuk penampilannya. Jadi diperlukan latihan sebelum pementasan. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita harus lebih memperhatikan nih dan mengajarkan nih bagaimana misalnya menjiwai suatu peran yang akan diperankan. Nah, mimik bagaimana yang tepat dan cocok. Lalu bagaimana sih cara pengucapan dialognya? Nah, pengucapan dialognya bagaimana? Tinggi rendahnya suatu nada,
dan lain sebagainya. Jadi diperlukanlah latihan-latihan sebelum pementasan itu dimulai agar pementasan yang ataupun drama yang mereka perankan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Nah, seperti itu. Jikalau kita tidak atau adik-adik sekalian tidak menjiwai perannya, jadi penontonnya juga tidak akan tertarik dalam drama yang telah ditujukan, seperti itu. Jadi maka dari itu diperlukanlah latihan-latihan sebelum pementasan. Mana adik-adik sekalian, apakah kalian sudah memahami mengenai strategi pengajaran sastra secara reseptif dan ekspresif? Nah, baiklah. Kakak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.